Kabar yang kayak gimana sih yang bisa bikin hati kamu, jantung kamu gitu kan, hati deg-degan gitu. Kabar tentang keluarga atau bahkan mantan ya, cukup bikin kamu deg-degan gak sih teman-teman ya? Di Reading Oracle Card Indonesia kali ini ya, kita bakalan baca mengenai berita mengejutkan yang akan segera kamu dengar ya di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan senang hati tentunya, dan ya vibes yang positif supaya outcome-nya pun juga bakalan jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh kapan aja dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti yang biasanya ya. Cerita 1, 2, 3. Kalian gak perlu pilih ceritanya, gak perlu juga pilih kartunya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya adalah cerita kamu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, buat teman-teman Aquarius, kita baca ya berita mengejutkan yang akan segera kamu dengar tuh apa sih teman-teman Aquarius ya. Di cerita yang pertama buat kamu ada vision. Alright. Oke, vision. Nah, cerita Sagittarius ya, cerita Jupiter. Ini bisa jadi ya, ini adalah tentang peluang-peluang. No, peluang-peluang bisa juga gitu kan. Atau bisa jadi ini adalah tentang ini apa yang sudah kamu kerjakan selama ini ya. Apa yang sudah kamu kerjakan selama ini ternyata itu berhasil ya. Dia peluang-peluang yang kapan hari kamu dapetin, kamu kerjakan gitu. Ini berhasil teman-teman ya. Jadi segala pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya dalam hidup kamu, dalam mengerjakan hal ini, pada akhirnya itu menuai hal-hal baik ya. Inilah sepadan sama pengorbanan yang kamu lakukan, hasil yang kamu dapatkan itu sepadan banget dengan apa yang kamu sudah perjuangkan selama ini. Jadi oke sih teman-teman ya, terbayar ya, lunas ya. Oke, dalam waktu dekat nih teman-teman ya, dalam waktu dekat dan berhubungan dengan orang yang seperti apa. Yang jelas nih orangnya suka banget kalau misalkan kamu tuh bicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual, karena memang dia tertarik dengan hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan spiritualitas ya, seperti itu. Ini orang yang punya intuisi yang bagus ya, cukup oke. Punya spiritualitas juga oke, teman-teman ya. Orangnya juga feminim, perasa. Feminim bukan harus perempuan ya, bukan harus perempuan, tapi bisa saja laki-laki tapi perasa banget gitu ya, feminim ya, bisa jadi seperti itu. Nah, perasa hatinya lembut banget gitu, jadi agak-agak sedikit gampang tersinggung ya, seperti itu. Ini orangnya introvert teman-teman, orangnya introvert, terus juga orang yang agak kaku juga ya, nah seperti ini. Right, kita lihat ya kabar ini ya, nantinya bakalan kamu respon sebaiknya kayak gimana. Nah ini dia, jangan takut duluan gitu. Artinya kalau misalkan ada kabar yang menyatakan bahwa apa yang kamu lakukan selama ini ternyata menuai hal-hal yang baik ya, pikirannya nggak usah melanglang buana kemana-mana gitu kan, cukup fokus stay gitu kan ya, di fokus di realita pada saat itu, nggak usah yang namanya terlalu menghalu-halu gitu ya, sampai ke belakang-belakang, nanti kayak gini, nanti begitu, aduh nanti kalau kayak begini gimana ya gitu. Oke, stop. Jadi oke, kabarnya oke, menggembirakan gitu kan, atau sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kamu dapatkan gitu, ya udah ya, fokus aja ke sana, nggak usah yang namanya terjebak di ilusi-ilusi, apalagi kamu sibuk sama pikiran kamu sendiri ya, kayak gitu. Alright ya, hati-hati terjebak ilusi ya. Dan untuk cerita yang kedua buat teman-teman Aquarius, kita coba lihat ya, ada family. Ini kabar tentang apa? Kabar yang berkaitan dengan keluarga nih teman-teman ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi orang yang dekat sama kamu juga bisa gitu ya. Yang jelas ini tentang contoh gitu ya, contoh kelahiran ya, tentang mungkin keluarga kamu ada yang lagi married gitu kan ya, jadi undangan perkawinan dan sebagainya, pernikahan, hal-hal yang seperti itu, keberanian
keberhasilan seseorang, ya kesuksesan gitu. Anaknya sini ini loh masuk ini, masuk itu, masuk ini gitu kan ya. Udah lulus, udah apa gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, berita-berita yang berkaitan dengan keluarga, atau bisa jadi orang yang dekat sama kamu, dekat secara emosi ya, emosi, perasaan, secara hubungan juga dekat ya, seperti itu. Lalu kita lihat dalam waktu dekat nih teman-teman ya, dalam waktu dekat dan berhubungan dengan orang yang seperti apa sih, orang yang kamu sayang, ya bisa jadi seperti itu, kamu sayang, kamu cintai, ya. Dan ini orang yang penampilannya menarik sih, penampilannya oke, menarik, dan selalu berfokus sama hal-hal yang sifatnya materi gitu ya. Jadi materi itu bukan hanya kayak duit aja gitu, enggak loh teman-teman ya, tapi kayak misalkan pakai baju nih harus yang keren gitu kan, pakai baju harus yang oke, nggak usah keren tapi yang penting nyaman. Nah, dia berfokus pada hal-hal yang fisik gitu ya, fisik atau hal-hal yang nyata. Ini orang yang bisa banget membuat orang itu di dekatnya dia merasa dicintai, merasa disayangi, ya tahu banget lah cara membuat orang itu berhasrat ya, seperti itu. Pakai apa aja kelihatan cocok ya, walaupun mungkin pakai barang murah juga tetap cocok ya, kelihatan mahal ya. Kayak pas aja gitu ya di badannya dia. Lalu juga finansialnya dia cenderung oke ya, karena memang kalian dari keluarga yang memang banyak support ya, seperti itu. Seperti ini ciri-cirinya. Lalu kita baca untuk responnya kamu ya, sebaiknya ya jangan terlalu larut dalam emosi dan perasaan gitu ya. Terbawa euforia atau ini sih boleh, tapi jangan terlalu lah ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Boleh yang namanya terbawa suasana gitu, tapi ya jangan terbawa emosi sesaat gitu sih teman-teman ya. Ya seperti ini. Dan refleksi diri. Mungkin ada hal-hal yang kaitannya di balik berita yang seperti itu, ada dibungkus dengan hal-hal yang lainnya yang menyebabkan kamu mungkin secara emosi jadi gimana gitu ya, seperti itu. Jadi belajar sih lebih refleksi diri aja gitu ya. Oke, di cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita ketiga buat teman-teman Aquarius. Oke. Cerita ketiga buat teman-teman Aquarius ada cerita transformation. Pluto di Scorpio ya teman-teman ya. Bisa jadi berita yang bakalan kamu dengar adalah berita tentang perubahan-perubahan yang kamu harapin terjadi gitu ya. Transformasi adalah tentang perubahan ya. Perubahan ini bisa saja tentang segala hal yang menyangkut tentang banyak sih teman-teman ya, bisa jadi relasi, hubungan ya, bisa jadi tentang pekerjaan, atau bahkan tentang kesehatan, pendidikan, dan semuanya berangsur-angsur tuh membaik gitu. Contohnya di pekerjaan yang mungkin tadinya susah, berat gitu ya, berangsur-angsur kayak mudah gitu, kayak dapat jalan kayak gitu-gitu. Lalu juga relasi juga seperti itu, yang tadinya mungkin keadaannya nggak baik gitu kan, ternyata berangsur-angsur membaik. Nah kayak gitu loh ya. Kesehatan juga seperti itu. Jadi kabar-kabar tentang hal-hal yang sifatnya adalah sebuah perubahan. Lalu ini bakalan kamu dengerin dalam jangka waktu yang cepat atau yang masih lama ya. Ada transformasi Saturnus sebenarnya gini, kalau misalkan kamunya berusaha untuk mencari tahu gitu kan, pastinya akan cepat teman-teman. Jadi ini ada ikut serta atau ikut andilnya kamu untuk mau tahu gitu ya, mencari informasi. Nah seperti ini sih ya. Jadi kamunya juga harus ikut aktif gitu. Berkaitan dengan orang yang seperti apa, yang jelas orangnya ceria ya, orangnya cukup ceria. Terus juga pintar banget yang namanya bergaul ya, pintar bergaul, rasa ingin taunya juga besar ya teman-teman ya, gampang berkomunikasi sama orang, dan tapi orangnya moody sih ya, jadi gampang terbawa suasana, pendendam. Jadi kalau misalkan kamu nanya kabar dan sebagainya dan kebetulan orangnya kayak begini ya, kamu mesti lihat dulu suasana hatinya tuh kayak gimana ya, seperti ini. Fokus sama keluarga orangnya ya, finansial di atas rata-rata juga ya, dan agak sedikit materialistis sih teman-teman ya. Tapi dia oke sih,
ceria-ceria orangnya. Respon yang sebaiknya dilakukan ya ketika kamu mendengarkan berita ini atau kabar ini itu kayak gimana ya. Jadi lebih ini sih ya. Oke, apalagi what next gitu loh. Ya, jadi what next, jangan berhenti di sana tapi pikirin lagi what next, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi punya kesempatan gitu kan ya, perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Gimana caranya supaya jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke ya. Ini buat teman-teman Aquarius ya di readingan kali ini. Dan sama dengan manusia yang selalu berubah, hidup kita juga pastinya dinamis ya, selalu berubah dan berubah. Nah, berita yang kita dengar kita nggak bisa cegah untuk masuk ke telinga kita ya, mau masuknya ramah apa nggak ramah ya teman-teman ya. Kita juga nggak bisa yang namanya doing a magic thing gitu tuh dengan menghilangkan gitu mode pura-pura budak gitu kan, nggak bisa juga ya. Tapi ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan merubah responnya kita ketika kita mendengarkan. Alright, kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, dengan tema yang berbeda pula ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu channel Oracle Card Indonesia yang kedua, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story ya, langsung yuk menuju ke sono, langsung cus. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.